Pria ini secara kebetulan menemukan rahasia tiket lotre. Jadi, dia membeli 20.000 tiket lotre sekaligus. Setelah nomor pemenang diumumkan di TV, dia dan istrinya mulai memeriksa setiap tiket lotre. Setelah pemeriksaan dengan cermat, hanya ditumpukan ini, mereka menghasilkan $670.000. Keesokan harinya, dia mengenakan kemeja putih tua dan pergi ke pusat lotre untuk mengklaim hadiah $670.000. Sang istri masih tidak percaya. Mereka tidak sedang bermimpi. Ini sangat indah. 2 bulan yang lalu, orang tua itu melihat aturan lotre di kafe. Ketika total kumpulan hadiah kumulatif menempatkan 2 juta. Jika tidak ada yang memenangkan hadiah pertama dalam 6 nomor, kemudian 2 juta itu akan dibagikan sesuai dengan 5 angka tengah dan 4 angka pertama. Sebagai profesor matematika, lelaki tua itu segera mengeluarkan tisu dan mulai menghitung peluang menang lotre. Setelah serangkaian perhitungan yang rumit, dia hanya bisa membeli lebih dari 800 tiket sekaligus. Lalu dia bisa mendapat untung tanpa kerugian apapun. Untuk memverifikasi perhitungannya, dia bersembunyi dari istrinya, mengambil sendiri uang pensiun sebulan, dan membeli 2.000 tiket lotre. Bibi yang menjual tiket lotre terkejut. Otak lelaki tua ini mungkin terguncang. Dan kemudian, hari di mana buku tiket datang dan ditayangkan di TV, orang tua itu memeriksa setiap lembar. Setelah memeriksa lotre dan akhirnya menemukannya, mengapa dia masih kehilangan $250? Perhitungannya tidak mungkin salah. Apakah karena dia tidak membeli tiket lotre yang cukup? Orang tua itu berpikir sejenak. Apakah dia akan mengambil sisa pensiunnya? Dia membeli 8.000 tiket lotre sekaligus. Bibi tiket lotre berpikir, mengapa lelaki tua ini begitu keras kepala? Bagaimana dia bisa menghentikannya sekarang? Tentunya, setelah wanita tua itu memeriksa tiket lotre kali ini, dia benar-benar memenangkan $15.700. Oh, sepertinya cara ini berhasil. Jadi selanjutnya, dia terus menerapkan formulanya, dan dia menghasilkan banyak uang. Uang saudaranya begitu banyak, sehingga setiap tempat di rumah yang bisa dia sembunyikan dipenuhi dengan uang. Pada akhirnya, benar-benar tidak ada tempat untuk bersembunyi. Orang tua itu harus membicarakan hal ini dengan istrinya. Dia pikir, dia akan dimarahi oleh istrinya. Tetapi istrinya mendengar, bahwa itu adalah cara yang sangat menarik dan legal untuk menghasilkan uang. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, dia senang. Jadi dia menarik semua kemenangannya dan membawa istrinya ke stasiun lotre. Dia ingin bermain besar. Ketika penjual tahu bahwa lelaki tua itu akan membeli 20.000 tiket lotre, 20.000 lembar, itu akan memakan waktu 8 jam untuk mencetak semua itu. Setelah sehari, pasangan itu membawa sekotak tiket lotre kembali ke rumah. Pasangan itu kemudian memeriksa tiket lotre selama 1,5 jam. Dia memenangkan $670.000. Istri memegang tiket lotre dan berkata, "Itu terlalu banyak." Namun saat ini, lelaki tua itu memikirkan cara yang lebih menarik untuk memainkan tiket lotre. Profesor matematika tua berambut perak ini menemukan celah dalam lotre. Hanya dalam 1 bulan, ia memenangkan hadiah tiket lotre legal sebesar $1 juta. Setelah itu, lelaki tua itu mendirikan perusahaan untuk membeli tiket lotre bersama kerabat dan teman di desa. Dia meminta penduduk desa untuk berkontribusi dan kemudian menghitungnya sendiri untuk membeli tiket lotre. Ketika semakin banyak kemenangan yang dimenangkan, semua orang di desa semuanya adalah jutawan. Selanjutnya untuk dapat membeli tiket lotre dengan cepat, segera, lelaki tua itu menipu pemilik toko togel dan berhasil membeli toko togelnya. Mesin togel beroperasi 24 jam sehari untuk mencetak tiket lotre. Melihat puluhan kotak tiket lotre terisi, 2 suami istri ini dekat dengan tiket lotre. Tetapi acuh tak acuh dengan cara ini, lelaki tua itu membeli lebih banyak tiket lotre. Penduduk desa juga berlomba-lomba untuk membeli saham perusahaannya. Tetapi, seperti penduduk desa yang bercita-cita menjadi jutawan, kedua bocah itu menyerbu masuk ke toko lotre. 2 anak laki-laki ini menertawakan lelaki tua itu. Ternyata, menjadi pusat kegiatan orang tua. 2 anak laki-laki yang menyelinap ini adalah mahasiswa top Harvard University. Mereka melakukan hal yang sama beberapa bulan yang lalu. Dia juga menemukan celah dalam lotre.
Dan kemudian, saya mengumpulkan teman-teman sekelas saya untuk pergi membeli tiket lotre. Tapi anak ini punya banyak ide. Dia membeli tiket lotre dan tidak pernah membayar. Dan dia mengambil 80% dari kemenangan lotre. Tepat ketika dia sombong, seseorang berbicara kepadanya, sebagian besar kemenangan di setiap kumpulan bonus diambil oleh toko lotre yang sama. Jadi mereka meretas sistem lotre. Setelah mengetahui alamat toko lotre, dia datang untuk menanyakan. Dia pergi menemui lelaki tua. Saya mendengar Anda dapat menemukan celah lotre. Itu berarti Anda pandai matematika. Ikuti saran saya, berhenti dan keluar dari sini. Ketika dia mendengar seorang mahasiswa Harvard mengatakan itu, dia berkata, bahwa dia adalah seorang mahasiswa muda. Mengapa Anda mengatakannya tanpa berpikir? Pak Tua, kelompok saya semua adalah mahasiswa Harvard. Dia bilang, meretas akunmu dan penduduk desa itu mudah. Dia tidak bisa menangani pencetakan tiket lotre dengan cepat. Jadi biarkan kami. Dengan itu dia pergi. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu sedikit panik. Dia gemetar. Dia bertelanjang dada. Apakah kamu mencoba membuatku mematahkan wajahmu? Orang tua ini membeli 100 kotak tiket lotre. Ketika dia menemukan aturan lotre. Tetapi, seorang mahasiswa Harvard menggunakan aturan yang sama untuk membeli tiket lotre dan meretas akunnya. Ini adalah ancaman bagi orang tua itu. Orang tua itu menemukan anak ini sangat berani. Jadi dia segera mengadakan rapat pemegang saham untuk memberitahu penduduk desa dan mengatakan perusahaan akan dibubarkan. Meskipun penduduk desa memiliki beberapa keraguan, orang tua itu memimpin penduduk desa untuk membeli tiket lotre. Dan sekarang mereka semua adalah jutawan. Karena itu, penduduk desa menghormati keputusan lelaki tua itu. Namun, ketika hari lotre berikutnya tiba, Tyler menemukan bahwa dia telah memenangkan hadiah yang sangat sedikit. Dan sebagian besar hadiah uang masih di kantong Pak Tua. Ternyata, Pak Tua tidak menyerah. Dia terus membeli tiket lotre dalam jumlah besar. Atas dorongan istri dan penduduk desa, mereka tidak dapat bersaing dengan orang tua. Jadi, dia punya ide berani untuk membobol sistem pusat lotre. Total hadiah kemudian disesuaikan menjadi 2 juta. Hal ini mengakibatkan tanggal pengundian dibatalkan 1 minggu. Langkah ini benar-benar mengejutkan orang tua itu. Jadi dia pergi ke Universitas Harvard sendirian. Lihat Tyler dengan ekspresi penuh kemenangan di wajahnya. Orang tua itu tidak marah, tetapi penuh kekecewaan. Anda pikir, Anda adalah orang terpintar di sini. Tetapi kenyataannya adalah, Anda bukan apa-apa tanpa orang-orang ini. Saya memimpin seluruh desa menuju kehidupan yang makmur. Dan dia hanya melakukan trik dan menerima 80% dari hadiah uang. Tetapi dia hanya memberikan 20% kepada teman-teman sekelasnya. Mereka meletakkan tiket lotre. Segera setelah itu, Tyler dituduh meretas sistem lotre. Itu adalah sebuah aktivitas ilegal. Jadi, dia dikeluarkan dari Universitas Harvard. Pasangan tua itu berencana untuk memimpin penduduk desa menjadi jutawan sesegera mungkin. Siapa sangka, perusahaan lotre mengetahui bahwa kartu lotre memiliki kesalahan yang begitu serius, dan mereka berhenti menjual tiket lotre itu. Orang tua tidak dapat memimpin penduduk desa menjadi seorang jutawan. Membuatnya sedikit malu. Ketika penduduk desa melihat itu, mereka pergi ke rumahnya dan menyemangatinya. Melihat pemandangan di depannya, matanya basah. Semua jutawan di desa datang untuk berterima kasih kepada orang tua itu. Mereka sangat bersyukur, mengatakan, orang tua itu seorang jutawan atau tidak, itu tidak masalah. Yang penting, apakah hidup ini cukup memuaskan atau tidak? Ini adalah kisah nyata. Orang tua itu menghasilkan 27 juta dolar dari pembelian lotre yang sah. Faktanya, dia berusia 86 tahun. Dan hidup bahagia bersama istri dan anak-anaknya, dengan uang yang diperolehnya dari membeli tiket lotre. Ini benar-benar membuktikan pepatah, bahwa belajar matematika, fisika, kimia, dan berkeliling dunia, membuat Anda tidak pernah takut akan dunia.